Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mungkin ajakan saya untuk memulai hari ini dengan penuh sukacita tidak semudah yang sekarang Anda jalankan, karena situasinya memang tidak mudah. Tetapi menurut saya, kita yang masih sehat itu bisa memulainya. Kalau kemudian kita khawatir dan sulit memulai hari ini dengan penuh sukacita, berarti meskipun kita sehat, sudah dikalahkan oleh pikiran bahwa kemungkinan kita ada dalam bahaya. Padahal kenyataannya tidak, kita masih segar bugar. Juga yang sedang sakit karena virus COVID-19, mungkin sedang sakit, tetapi pada kenyataannya Anda tetap bisa mulai dengan penuh sukacita. Dan lebih baik begitu. Karena kemudian sukacita bisa membuat imun tubuh kita meningkat, malah kemudian bisa lebih menyembuhkan. Maka dalam keadaan apapun juga, ketika nafas masih kita miliki, kita bisa memulai hari ini dengan penuh sukacita. Karena justru itu awal dari kebaikan yang akan mengalir menjadi lebih besar. Saya sendiri baru saja merenungkan tentang Santo Ignatius Loyola. Pada waktu dia menulis latihan rohaninya, dia dalam situasi yang sangat sulit. Bahkan dia dalam situasi hampir menjadi gila. Karena dia teringat akan masa lalunya yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Dia tidak bisa tidur karena ketika dia tidur dia teringat akan kejahatan-kejahatannya. Mungkin karena pada waktu itu dia adalah pemimpin perang, tentara yang mungkin wajar kalau tentara membunuh, dan mungkin karena itu dia kepikiran orang-orang yang terbunuh. Mungkin, saya tidak mengerti persis. Tetapi yang jelas bahwa dia terganggu oleh ingatan, oleh kenangan masa lalu. Sampai suatu ketika dia menulis doa yang sangat terkenal itu. Susipe, ambillah ya Tuhan, ingatanku, pikiranku, kenanganku. Dan cukupkanlah aku dengan cintamu saja. Ya, itu kita ingat sekali. Dan karena itu kemudian dia sembuh ketika dia bisa menyerahkan seluruh masa lalu dan ingatannya kepada Tuhan. Tidak lagi terganggu oleh derita masa lalu, mimpi buruk tentang apa yang dia lakukan di masa lalu, terutama kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Dan memang benar, penelitian juga di rumah sakit yang menangani gangguan jiwa, orang-orang yang trauma, pada awalnya mereka adalah orang-orang yang kesulitan untuk tidur karena ingatan masa lalu, terutama kesalahan dan kejahatan dan pengalaman traumatis yang mereka alami. Apa yang bisa kita pelajari dari hal itu? Ternyata yang sebaliknya, orang-orang yang mencapai usia lanjut, yang bahagia, yang tenang hidupnya, adalah orang-orang yang masa lalunya itu mempunyai kenangan indah dalam hidupnya. Bukan kenangan-kenangan buruk akibat dari kejahatan yang dia lakukan. Dan karena kenangan indah yang pernah mereka lakukan di masa lalu, dia bisa menerima bahwa dirinya melakukan kejahatan juga, tetapi ada juga yang baik dalam dirinya. Dan itu bisa menutupi kenangan yang kurang baik. Tidak dihantui oleh mimpi-mimpi buruk masa lalu. Dan orang-orang tua ini ternyata memang dalam Injil dikatakan mengumpulkan harta di surga. Salah satu yang dikumpulkan adalah kenangan indah berdasarkan perbuatan-perbuatan kasih yang dia lakukan di masa lalu. Bukan mengingat-ingat supaya dihargai atau mendapatkan balasan dari perbuatan yang dia lakukan. Tidak. Justru dia tidak mengingat-ingat itu, tetapi menerima kenangan indah, bukan dari apa yang dia lakukan, tetapi reaksi dari orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang dia lakukan itu. Dan karena itu, kenangan-kenangan indah itulah yang menghiasi masa tuanya.
Maka benar sekali apa yang dikatakan oleh Injil. Kumpulkanlah harta di surga, karena ngengat dan pencuri tidak bisa mengambilnya. Dan menurut saya itu benar. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, hidup berdasarkan kasih, itu akan menemani kita terus. Bukan hanya sampai tua. Bahkan ketika kita sudah tidak hidup di dunia lagi, kita masih hidup lagi di dunia yang lain, dan itu tetap bersama kita selama-lamanya. Dan karena itu, itulah harta di surga. Karena itu yang kita bawa terus. Maka betapa pentingnya melakukan kenangan-kenangan indah. Melakukan kebaikan-kebaikan sedemikian rupa sehingga kita mempunyai kenangan indah. Kalau perlu tidak usah dibayar, kalau perlu tidak harus dibalas, tetapi mendapat kenangan indah. Dan justru itulah yang merupakan harta yang akan kita bawa terus sampai selama-lamanya. Maka sebetulnya yang menentukan kita itu ada di surga atau tidak itu kita sendiri. Dan mulainya sekarang, yaitu mengumpulkan kenangan indah, mengumpulkan harta di surga yang akan selalu kita bawa. Dan karena itu kuncinya adalah berteman dengan diri sendiri dan kemudian berteman dengan Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita bisa berteman dengan diri sendiri, pertemanan kita awet. Lah hanya diri kita sendiri yang akan selalu bersama kita sampai selama-lamanya. Pasangan kita suatu ketika akan pergi, anak-anak kita pergi lebih dulu ketika mereka mempunyai kehidupan sendiri. Nanti tinggal kita sendiri dengan diri kita sendiri. Kalau kita adalah best friend terhadap diri sendiri, maka kita tidak pernah sendirian. Dan selalu nyaman karena kita best friend dengan diri sendiri. Yang menarik adalah ketika best friend dengan diri sendiri, kita senang dengan kesendirian. Bukan berarti mau sendiri terus kesepian, bukan. Tetapi menikmati ketika ada saat-saat sendiri dengan diri sendiri. Karena kita bersama dengan best friend kita. Dan menariknya, ketika kita bisa menikmati saat-saat dengan diri sendiri, saat itulah kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan Tuhan juga jadi best friend kita. Dan kalau Tuhan itu best friend kita, wah sudah, surga. Baik sekarang maupun nanti. Karena kita akan selalu merasa nyaman, tidak sendirian, bahkan ada best friend. Dua, diri kita sendiri dan Tuhan. Selesai sudah itu. Kebahagiaan akan selalu bersama kita. Apakah berarti egoistik, mikir diri sendiri? Tidak. Justru ketika kita merasa nyaman dengan diri sendiri, ada teman baik yang mengasihi kita, biasanya kita terdorong untuk berbuat kasih kepada orang lain karena sudah merasa nyaman. Tidak lagi craving, membutuhkan terus-menerus banyak hal untuk diri kita sendiri. Maka penting sekali kita menemani diri kita sendiri sebagai sahabat terbaik. Sahabat terbaik itu tidak menghakimi, bisa menerima apa adanya, bisa menikmati banyak kenangan indah dengan diri kita sendiri. Bukan karena mengingat-ingat perbuatan baik, tidak. Tetapi kenangan-kenangan indah yang justru kita terima dari perbuatan baik yang kita lakukan. Dan pada saat itu, Tuhan akan menjadi best friend kita juga. Tuhan dialami bukan sebagai polisi yang terus mengawasi apakah kita buat salah atau tidak. Bukan sebagai jaksa yang menuntut kita harus melakukan ini dan itu, kita menjadi lelah. Tetapi best friend yang menerima kita apa adanya, yang mengerti bahwa kita baik tetapi tidak baik juga. Dan meskipun tidak baik, kita tetap ditebus, diampuni, dan diterima sebagai teman yang baik. Maka kalau kita bisa menjadi teman baik terhadap diri sendiri, kita akan menjadi teman baik terhadap Tuhan. Dan itu berarti surga mulai sudah sekarang. Karena kita akan selalu membawa kenangan baik. Baik hidup di dunia ini sampai tua. Tidak terganggu oleh mimpi-mimpi buruk. Karena ada sesuatu yang tidak bisa kita terima. Mengganjal dalam diri kita. Dan kita bisa bersuka cita karena penuh kenangan indah. Bersama sahabat terbaik ya diri kita sendiri dan Tuhan. Biasanya teman-teman baik yang lain menjadi bonus. Tetapi yang pertama adalah
bersahabat dengan diri sendiri dan bersahabat dengan Tuhan. Maka harus meluangkan waktu secukupnya untuk bisa dengan diri sendiri bersama Tuhan. Supaya Tuhan sungguh-sungguh menjadi sahabat kita. Karena Tuhan sendiri mengatakan, kamulah sahabatku. Sahabat itu memberitahukan apa yang diketahui kepada sahabatnya. Sharing pengetahuan, sharing perasaan. Ya. Tetapi seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Nah, Tuhan sendiri menganggap kita sahabat. Bahkan Tuhan mengatakan, tidak ada sahabat yang lebih besar daripada sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, apa enggak luar biasa kita itu? Karena itu percaya saja kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus dan tidak perlu takut apapun lagi, apapun. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, terutama pada saat-saat seperti ini. Karena itu penting menganggap diri kita adalah sahabat terbaik karena Tuhan sudah menganggap kita sahabatnya yang baik. Dan karena itu kita tetap bisa memulai hari ini dengan penuh sukacita apapun yang ada di sekitar kita. Karena yang menentukan bukan apa yang ada di luar kita, tetapi diri kita sendiri. Dan kalau kita bisa bersahabat dengan diri sendiri, nyaman dengan diri sendiri, kita pasti bersahabat dengan Tuhan. Atau sebaliknya, justru kita balik. Karena Tuhan sudah menganggap kita sahabatnya, sahabat baiknya, kenapa kita tidak menganggap diri kita sendiri sahabat baiknya? Tentu bukan dalam arti egois, tetapi memperhatikan, menerima, menghargai diri sendiri dengan positif. Dan kemudian kita menjadi nyaman, lalu nyaman juga dengan yang lain. Mari kita bersahabat dengan diri sendiri. Karena itu, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.